Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas seri lanjutan 50 soal latihan lagi untuk persiapan Bapak dan Ibu Pretest PPG 2022 Pedagogik seri B. Nah, ini adalah kita rangkum dari data Dikdaksmen ya, secara resmi. Maka ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial. A. Fleksibilitas. B. Interaktif. C. Adaptif dan berkesinambungan. Jawaban yang benar adalah adaptif. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawaban yang betul adalah mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi, memberikan tambahan sumber bacaan lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya yang betul adalah yang D ya. Diberikan bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi dipilihnya berbentuk tes ulang. Jawaban yang benar adalah sasaran terpenting dari pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada, merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Nah, jawaban yang benar adalah yang B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah. B. Mengidentifikasi masalah. C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, menyusun proposal penelitian. Jawaban yang benar adalah merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja atau tak sengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Refleksi. B. Observasi. C. Perencanaan. D. Pelaksanaan. Yang benar adalah observasi.
Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lainnya. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, dan D adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi. Jawaban yang benar adalah yang D. Rumusan masalah dalam PTK berikut, yang mana yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? Nah, A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa 11 SMA Negeri 2 Boyolali? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Jawaban yang benar adalah yang B. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru dalam kinerjanya di kelas yang diajar. B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan untuk membantu guru. D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Jawabannya adalah A. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Suharsini Arikunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. B. Kegiatan yang direkayasa. C. Perencanaan. D. Upaya empiris dan sistematis. Jawabannya adalah B ya, kegiatan yang direkayasa. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. Pengumpulan data, B. Menganalisis masalah, C. Mencapai tujuan, D. Menentukan ruang lingkup. Jawaban yang benar adalah B ya, menganalisis masalah. Peran guru dalam PTK adalah sebagai berikut: A. Guru, B. Peneliti, D. Guru dan peneliti, D. Objek penelitian. Jawaban yang benar adalah guru dan peneliti. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan, kecuali A. Pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, C. Diskusi balikan, D. Analisis data. Jawaban yang benar adalah analisis data. Tujuan PTK adalah A. Perbaikan KBM, B. Menyusun teori baru, C. Memperbaiki teori, D. Menyusun generalisasi. Jawabannya adalah perbaikan dari KBM. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis, B. Refleksi, B. Observasi, D. Diskusi. Jawaban yang benar adalah refleksi. Latar belakang, tujuan penelitian dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian A. Kesimpulan, B. Prosedur penelitian, C. Pendahuluan, D. Metodologi penelitian. Jawaban yang benar adalah pendahuluan. Persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara, membuat analisis kelayakan hipotesis, C. Membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenarionya, menyiapkan fasilitasi dan sarana. Jawabannya adalah membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya. Proposal penelitian dalam PTK adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian, uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru, uraian proyek penelitian pendidikan, D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Jawaban yang benar adalah yang C. Yang D. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK, kecuali A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, analisis kelaikan hipotesis tindakan, persiapan tindakan, dan D adalah observasi dan interpretasi ya. Kecuali yang ini.
Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik, peserta didik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjamin komunikasi positif dengan peserta didik. Jawaban yang benar adalah ini ya, untuk mencapai kepuasan diri peserta didik, memperoleh wadah yang tepat dalam menjamin komunikasi positif dengan pendidik. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik ya. Tujuannya ini ya. Nah, jawaban yang lain diabaikan saja. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip diantaranya. A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Adanya kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerja sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip diantaranya. A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh pendidik dilakukan dengan sangat kritis. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Nah ini ya, penilaian peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Ini yang terakhir, untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah, nah ini jawaban yang benar adalah yang D. Mengapa peserta didik kita merespon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi sederhana ini membantu Bapak dan Ibu ya, sukses dalam mengikuti PPG dalam kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.